till I can't no more. I got the horses in the bag. Horse stock is a Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Wanti Kalau. Pada video kali ini kita akan membahas blockchain dan content delivery network atau CDN. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang blockchain. Nah, apa sih itu blockchain? Nah, blockchain sendiri terdiri dari dua gabungan kata, yakni block yang berarti kelompok dan chain yang berarti rantai. Jadi blockchain merupakan rantai blok urut yang dirangkai dan didistribusikan bersama. Nah, setiap blok terdiri dari ledger atau buku besar dan tiga elemen, yaitu data, hash, dan hash dari blok sebelumnya atau previous hash. Nah, blockchain adalah sebuah teknologi yang digunakan sebagai sistem penyimpanan data digital yang terhubung melalui kriptografi atau penyandian. Nah, penggunaan teknologi blockchain tidak bisa dilepaskan dari Bitcoin dan cryptocurrency. Nah, meski ada banyak sektor yang bisa memanfaatkan teknologi ini, misal digunakan untuk pencatatan perubahan kepemilikan tanah atau properti oleh instansi atau organisasi pemerintah. Nah, setelah kita menyinggung cryptocurrency tadi, apa sih itu cryptocurrency? Nah, teman tentunya sudah mengenal atau tahu logo ini kan. Nah, pada saat ini logo ini atau Bitcoin sedang viral-viralnya dan sedang marak-maraknya dibahas di media sosial oleh para investor atau pemain saham. Nah, Bitcoin sendiri merupakan salah satu bagian dari cryptocurrency. Selain itu ada juga Ethereum, Litecoin, serta Dogecoin dan lain-lain. Nah, jenis data apa sih blockchain itu? Nah, jenis data yang digunakan pada teknologi blockchain ini bergantung pada tujuan blockchain itu sendiri. Misal dalam Bitcoin, data blok berisikan seluruh detail transaksi, mulai dari jumlah koin, pengirim, hingga penerima. Nah, untuk yang kedua ada hash yang berisikan data berupa tanda tangan atau sidik jari. Nah, hash biasanya digunakan untuk mengidentifikasi blok dan seluruh isinya dalam kode unik. Nah, hash dari blok sebelumnya merupakan bagian yang membawa dicap informasi sebelumnya sekaligus mengamankan rantai blockchain. Nah, setelah kita membahas blockchain tadi, ada beberapa kelebihan dari blockchain. Nah, yang pertama yaitu menyimpan informasi di dalam batch yang disebut dengan blok yang disimpan berdasarkan urutan waktu. Nah, apabila ada perubahan informasi di dalam blok, maka data tersebut tidak akan menimpa data pada blok yang lama, akan tetapi akan membuat informasi perubahan di dalam blok baru dengan adanya catatan jam dan tanggal. Nah, yang kedua ada trustworthy atau kepercayaan pada sebuah data. Nah, karena verifikasi data dilakukan oleh banyak komputer, nah, oleh karena itu kepercayaan dapat ditingkatkan. Setelah terverifikasi, kemudian data baru disebar ke seluruh komputer di jejaring blockchain. Nah, yang ketiga, tidak ada perantara dalam transaksi atau tidak ada free transaksi atau biaya admin yang biasanya kita tahu pada saat kita melakukan transfer ataupun transaksi yang kita lakukan melalui bank konvensional atau yang biasanya kita gunakan saat ini. Nah, blockchain sendiri juga ada berbagai macam. Yang pertama ada public blockchain. Nah, biasa yang kita telah bahas tadi, misalnya dipakai pada Bitcoin dan jenis-jenis cryptocurrency lainnya. Yang kedua ada private blockchain. Nah, ini biasanya dipakai pada bank atau institusi pemerintah. Biasanya perubahan pada nama hak kepemilikan tanah atau properti itu menggunakan private blockchain. Nah, yang ketiga ada hybrid blockchain. Nah, hybrid blockchain ini merupakan gabungan dari public blockchain dan private blockchain. Nah, ini contohnya digunakan pada Badan Pertanahan Nasional, menggunakan blockchain untuk pencatatan perubahan kepemilikan tanah atau properti tadi. Nah, setelah kita membahas blockchain, sekarang kita membahas CDN atau Content Delivery Network. Apa sih itu
Content Delivery Network atau CDN. Nah, CDN adalah jaringan server web yang terdistribusi secara geografis di seluruh dunia. Nah, tujuannya untuk meningkatkan kinerja dan skalabilitas pengambilan konten. Nah, dengan cara mengizinkan beberapa penyedia konten untuk mereplikasi konten mereka di network of servers atau jejaring server-server. Nah, bisa kita coba contohkan di sini. Misal ada artis Bruno Mars yang memiliki web server bernama brunomars.com sebagai origin server, dan ada Budi misalnya dari Indonesia ingin mengakses konten dari brunomars.com. Nah, jika hanya Budi yang mengakses konten dari brunomars.com, kemungkinan tidak akan terjadinya traffic serta feedback yang didapatkan Budi juga tidak terlalu lama. Nah, namun jika tadi juga Budi setelah melakukan request atau ingin mengakses konten dari brunomars.com tersebut akan diarahkan ke web server yang nantinya akan menfeedback Budi berupa CSS ataupun HTML. Nah, namun di sini jika yang mengakses brunomars.com atau web server dari Bruno Mars lebih dari satu ataupun banyak, misalnya beribu-ribu sampai berjuta-juta users, misalnya di sini ada Upin, Ronaldo, Naruto, Mr. Bean dari berbagai negara. Nah, dan mereka ingin mengakses konten yang ada di brunomars.com, maka origin server atau web server dari brunomars.com akan mengalami collapse atau server down. Nah, di sini akan kita tahu apa sih manfaat CDN. Nah, di sini kegunaan CDN diperlukan. Nah, dengan cara mereplika konten-konten yang ada di brunomars.com ke edge server atau server CDN yang berada di geografis wilayah tertentu. Misalnya di sini ada Paris dan ada di Cina. Nah, dari dua edge server yang ada di dua negara ini, maka baik Budi maupun fans Bruno Mars yang lainnya akan dapat mengakses konten yang ada di brunomars.com lebih cepat dan lebih efisien. Nah, maka kinerjanya seperti ini. Misal Budi ingin mengakses brunomars.com. Nah, dikarenakan sudah ada edge server yang berada di Cina, maka Budi akan diarahkan ke edge server terdekatnya. Misalkan di sini kan ada Beijing Cina dan Paris Prancis. Karena yang terdekat dengan Indonesia adalah Cina, maka Budi diarahkan mengakses konten yang ada di edge server yang berada di Cina. Begitupun juga dengan Upin dan Naruto yang berada di Malaysia dan Jepang, karena mereka dekatnya dengan Cina, maka mereka diarahkan ke edge server di Beijing, Cina. Nah, namun di sini kan ada fans Bruno Mars dari berbagai negara lainnya. Misalnya di sini kan ada Ronaldo dan Mr. Bean yang berada di Portugal dan Inggris, yaitu di benua Eropa. Maka mereka diarahkan ke edge server yang berada di Paris, Prancis, karena edge server tersebut merupakan edge server dengan letak geografis terdekat dengan mereka berdua. Nah, secara garis besar cara kinerja CDN seperti itu. Nah, selanjutnya karena kita telah membahas kerja CDN tadi, nah di sini ada kita mengetahui CDN adalah sarana untuk memindahkan beberapa atau semua beban pengiriman konten, terutama konten statis dari server asal. Nah, server replika yang mengirim konten atas nama server asal tersebut disebut dengan server CDN atau yang tadi kita pakai yaitu edge server. Nah, apa sih kegunaannya? Yang pertama, agar klien mengalami latensi yang lebih rendah atau waktu yang dibutuhkan data untuk melakukan perjalanan antara sumber dan tujuannya lebih cepat. Nah, biasanya ini diukur dalam milidetik atau ms, millisecond. Nah, yang kedua ada manajemen kapasitas, di mana dapat mengatasi lalu lintas musiman, misal pada saat Natal atau Tahun Baru, Paskah, dan lain-lain. Nah, daripada meningkatkan sumber daya atau kapasitas untuk web servernya,
yang nantinya akan kurang dimanfaatkan juga pada bulan-bulan yang lain, maka di sini CDN dapat dijadikan solusi yang alternatif atau yang lebih efisien. Nah, arsitektur untuk pengiriman konten web yang efisien ke klien dalam jumlah besar itu juga bisa disebut CDN atau ke banyak klien. Nah, CDN juga dioperasikan oleh perusahaan dengan memberikan charge atau biaya untuk layanan pengiriman. Yang dikenakan biaya biasanya disebut dengan content providers atau penyedia konten. Nah, CDN sendiri ada dua jenis, teman-teman. Yang pertama ada commercial CDN, biasanya untuk pengiriman konten aktual, contohnya pada Akamai, Panther Express, dan lain-lain. Serta juga ada academic CDN, biasanya digunakan untuk penelitian tentang pengiriman konten, contohnya pada Coding, Coral CDN, dan lain-lain. Nah, setelah kita membahas banyak tentang CDN tadi, cukup banyak. Nah, tentunya kita bertanya-tanya, apa sih keuntungan kita memakai CDN? Keuntungan dari penyedia layanan tersebut menggunakan CDN. Nah, yang pertama, mengurangi kebutuhan customer dalam menginvestasikan infrastruktur situs web dan mengurangi biaya untuk mengelola infrastruktur tersebut. Di sini bisa kita katakan bahwa pada saat kita menggunakan CDN, maka biaya yang kita gunakan relatif berkurang atau lebih hemat. Nah, yang kedua ada bypass kemacetan lalu lintas budget. Karena kita menggunakan customer tersebut menggunakan CDN, maka lalu lintas pada web yang diakses oleh user-user atau yang tadi itu, maka akan tidak ada kemacetan seperti pada saat mengakses origin servernya atau web asalnya. Nah, yang ketiga ada meningkatkan kualitas kecepatan dan kehandalan pengiriman konten. Nah, dengan adanya CDN, peningkatan pada kualitas kecepatan dan kehandalan pengiriman konten juga dapat didapatkan. Nah, yang keempat ada mengurangi beban di origin server atau server asli. Nah, otomatis dengan menggunakan CDN, karena ada replika-replika dari konten tersebut dan disebar di berbagai letak geografis negara-negara yang menjadi pengakses konten tersebut, maka server aslinya atau origin servernya akan dapat mengurangi beban dari akses-akses tersebut dengan mengalihkan atau melimpahkan bebannya ke edge server yang ada di setiap wilayah. Nah, di sini dapat kita lihat cara kerja CDN secara singkat. Yang pertama, users mengirimkan request ke origin server. Nah, setelah users mengirimkan request tersebut, maka sebelum request tersebut sampai, ada di sini terdapat redirection service atau layanan pengalihan. Nah, si redirection service ini akan meneruskan request ke server konten CDN terbaik. Nah, si redirection service ini akan memilihkan CDN dengan konten terbaik. Nah, setelah didapatkan, maka request tersebut akan diteruskan oleh redirection service ini ke server CDN terbaik. Nah, setelah itu CDN akan menerima request tersebut dan konten akan diberikan dari server konten CDN. Nah, request redirection tersebut juga terdapat dua jenis. Yang pertama ada DNS redirection. Nah, di mana server DNS resmi dikendalikan oleh infrastruktur CDN. Selanjutnya beban akan didistribusikan ke berbagai server CDN dan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada full redirection dan ada partial redirection. Nah, setelah DNS redirection tadi ada juga URL rewriting, yaitu halaman utama masih berasal dari origin server, namun untuk URL untuk objek-objek seperti gambar dan video ditulis ulang yang nantinya diarahkan ke server CDN atau edge server. Nah, setelah kita membahas blockchain dan CDN tadi, di sini dapat kita lihat kesamaan pada dua hal tersebut. Yang pertama, sistem pada blockchain dan CDN memiliki arsitektur jaringan terdesentralisasi. Namun, pada blockchain juga menerapkan jaringan terdistribusi. Nah, untuk transfer datanya, mereka sama-sama lebih aman dan cepat. Nah, dan yang ketiga, untuk datanya sendiri pada blockchain dan CDN, nah,
Itu datanya berupa data multimedia. Nah teman-teman, demikian untuk pembahasan video kali ini, di mana kita membahas CDN dan blockchain tadi. Jika masih ada kekurangan, bisa dikomen di bawah, karena di sini saya juga masih belajar. Untuk kesalahan kata baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja, mohon dimaafkan. Dan untuk teman-teman yang telah menonton video saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.